Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Uung Komariah selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Sastra. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya dan perkenalkan saya Audina Salsabila dengan NIM 2101420113. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian sastra. Menurut Mursal Esten berpendapat bahwa sastra adalah pengungkapan dari fakta artistik dan imajinatif sebagai manifestasi kehidupan manusia dan masyarakat umumnya, melalui bahasa sebagai medium dan memiliki efek positif terhadap kehidupan manusia. Dan selanjutnya adalah pengertian dari novel. Novel adalah karya sastra yang berbentuk prosa yang memiliki unsur pembentuk intrinsik dan ekstrinsik. Novelis merupakan sebutan bagi penulis yang menulis novel. Salah satu yang membedakan novel dengan karya sastra lain adalah isi dalam sebuah novel lebih panjang dan lebih kompleks dan juga tidak memiliki batasan struktural dan sajak. Ciri-ciri umum dalam novel. Yang pertama yaitu jumlah kata dalam novel lebih dari 35.000 kata. Yang kedua, terdiri dari setidaknya itu 100 halaman. Yang ketiga, durasi dalam membaca novel itu setidaknya 2 jam atau 120 menit. Yang keempat yaitu ceritanya lebih dari satu impresi, efek, serta emosi. Kelima, alur cerita cukup kompleks dalam novel. Yang keenam, seleksi cerita dalam karya sastra novel lebih luas. Yang ketujuh, ceritanya lebih panjang, namun tetapi banyak juga kalimat yang diulang-ulang. Yang kedelapan, novel ditulis dengan narasi kemudian didukung dengan deskripsi dalam menggambarkan atau mengilustrasikan situasi dan kondisi yang ada di dalamnya. Pendekatan psikologi sastra. Semi menuliskan bahwa psikologi sastra adalah suatu disiplin yang memandang karya sastra sebagai suatu karya yang memuat peristiwa-peristiwa kehidupan manusia yang diperankan oleh tokoh-tokoh imajiner yang ada di dalamnya atau mungkin juga diperankan tokoh-tokoh faktual. Sedangkan psikologi itu sendiri merupakan ilmu yang membicarakan persoalan-persoalan manusia dari aspek kejiwaan. Pendekatan psikologi sastra dapat diartikan sebagai suatu cara analisis berdasarkan sudut pandang psikologi. Sudut pandang yang bertolak dari asumsi bahwa karya sastra selalu membahas tentang peristiwa kehidupan manusia yang merupakan pancaran dalam menghayati dan menyikapi kehidupan. Akan tetapi, mengkaji karya sastra dapat dilihat pada segi kejiwaan tokoh. Identitas buku yang saya analisis dalam pendekatan psikologi sastra, yaitu judul buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, pengarang Terelie, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit cetakan ke-9 Maret 2013. Berikut adalah sinopsis novel yang saya analisis dengan menggunakan pendekatan psikologi sastra. Tania dan Dede adalah saudara yang tinggal bersama ibunya dalam kesederhanaan, bahkan dapat dikatakan miskin. Mereka tinggal di daerah Depok, Jawa Barat. Tania dan Dede adalah pengamen jalanan. Tania juga salah satu anak putus sekolah. Kemudian mereka bertemu dengan Danar, seorang karyawan dan juga penulis buku anak-anak. Danar begitu baik dan membantu keluarga Tania. Bahkan Tania kembali bersekolah. Suatu ketika ibu Tania sakit-sakitan. Ternyata ibunya menderita kanker stadium 4 dan meninggal dunia. Sebelum itu ada satu pesan ibunya yang akan dimengerti oleh Tania di kemudian hari. Lalu Tania dan Dede hidup bersama Danar di rumahnya. Mereka hidup bahagia. Sebelumnya Tania telah mengikuti tes beasiswa di luar negeri di Singapura. Dan dia diterima. Setelah lulus SD, Tania langsung ke Singapura. Dia tinggal di asrama. Dia menjadi anak yang berprestasi. Setelah SMP, dia juga melanjutkan ke SMA. Ternyata Tania dan Danar menyimpan rasa. Namun Danar sadar bahwa Tania terlalu muda untuk dirinya. Lalu ia mencari wanita lain yang bernama Ratna. Dan akhirnya memutuskan untuk menikahinya. Bahkan kebimbangan menjelang pernikahan Danar dimulai dari kebimbangan Tania untuk kembali ke Indonesia atau tidak. Danar yang lebih suka menarik ulur perasaan Ratna. Walau pada akhirnya Ratna dan Danar memutuskan untuk tetap menikah, namun kehidupan mereka kurang bahagia. Dan Ratna menceritakan kejadian itu kepada Tania. Lalu Tania menanyakan hal itu pada Danar. Ternyata Danar mengakui kalau dia suka pada Tania. Namun Tania sadar bahwa Danar telah menikah dan istrinya telah mengandung 4 bulan. Tania meminta Danar untuk kembali pada istrinya, sedangkan Tania kembali ke Singapura dan sepertinya tidak akan kembali. Kelebihan dari novel yang saya analisis kali ini, banyak keunggulan yang disajikan di dalamnya.
yaitu latar yang digunakan dalam buku tersebut merupakan latar di kehidupan nyata, sehingga para pembaca dapat lebih mudah mengimajinasikannya. Dari setiap watak dan tindakan para tokoh memiliki pengajaran serta pesan moral di dalamnya. Walau menggunakan alur campuran, cerita ini tetap mudah dipahami. Plot twist yang tak dapat diduga sehingga membuat penasaran para pembaca. Pemilihan diksi yang tepat menambah kesan bagi para pembaca. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.